Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 23 Mei 2022. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 15 ayat 26 sampai bab 16 ayat 4a. Kita diingatkan bahwa Roh Kudus adalah penuntun dan pembela kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau menjanjikan kami penghibur, penuntun dan pembela kami, yaitu Roh Kudus. Sesungguhnya Dia sudah ada bersama kami sejak kami dipermandikan, tetapi betapa sering kami tidak mendengarkan bisikannya dan tidak meminta Dia untuk membantu kami. Tuhan kami mohon, sadarkanlah kami selalu akan peranan Roh Kudus dalam hidup kami, agar kami selalu memperoleh inspirasi yang baik dan selalu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Roh Kudus adalah penuntun dan pembela kita. Injil hari ini menceritakan kepada kita apa yang terjadi pada waktu perjamuan terakhir. Yesus Kristus memberikan amanat perpisahan kepada para murid-Nya. Pada malam perjamuan, sewaktu memberikan amanat perpisahan, Ia tidak memberitahukan kepada para murid-Nya bahwa hari besoknya, yaitu hari Jumat, Ia akan dibunuh, disalibkan. Sadar akan apa yang akan dialami para murid-Nya, Yesus, yaitu perasaan terlantar karena ditinggalkan oleh seorang bapa. Yesus menjanjikan kepada mereka bahwa penghibur atau pembela akan diutus kepada mereka. Penghibur atau pembela itu adalah Roh Kudus, Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Ia akan bersaksi tentang Yesus Kristus. Tugas dari Roh Kudus itu adalah mengingatkan para murid akan apa yang sudah diajarkan Yesus Kristus kepada mereka. Yang kedua, membimbing para murid untuk melakukan apa yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ia akan berkata-kata dalam hati para murid-Nya akan kebenaran. Yang ketiga, menjadi pembela atau paraklit
atau parakletos di saat kita tidak tahu harus buat apa lagi. Dia meminjam mulut kita dan berbicara mengatasnamai kita, dan pembicaraannya adalah benar. Roh Kudus sesungguhnya sudah kita terima sejak kita menerima sakramen permandian, dan kemudian dikukuhkan kembali sewaktu kita menerima sakramen penguatan atau sakramen krisma. Sejak saat itulah Roh Kudus sudah tinggal bersama kita untuk selama-lamanya. Pertanyaan untuk kita, pernahkah kita alami bagaimana Roh Kudus itu bekerja di dalam hati dan pikiran kita? Kapan saja kita merasakan bahwa Roh Kudus sungguh bersuara dalam diri kita? Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Roh Kudus sesungguhnya selalu bekerja setiap saat dalam diri kita. Suaranya sungguh sangat kuat berkumandang dalam diri kita secara khusus di saat kita menghadapi godaan besar. Contoh konkretnya, dalam perjalanan kita mengalami rasa lapar. Kita mau puaskan perut yang lapar dengan makanan, tetapi kita tidak punya makanan. Sewaktu kita lewat, kita melihat ada buah pepaya masak di kebun orang. Dalam situasi yang sangat terjepit itu, ada dua suara yang keluar dari dalam batin kita. Satu suara berkata, "Silakan pergi dan petik buah pepaya itu, engkau lapar. Kalau engkau tidak makan, maka engkau akan sakit dan mati." Sementara satu suara berkata, "Jangan memetik buah itu. Itu bukan milikmu." Memetik tanpa izinan pemiliknya adalah satu perbuatan mencuri. Mencuri adalah dosa. Lewat contoh sederhana ini kita bisa melihat peranan Roh Kudus. Roh Kudus membimbing kita untuk berbuat yang benar, mengingatkan kita akan perintah Allah, melarang kita mencuri adalah suara Roh Kudus, sementara mengizinkan kita untuk memetik buah itu karena kita sungguh lapar adalah suara setan. Suara setan biasanya sangat manis dan sangat meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tetapi sebenarnya lewat kelicikannya ia mau menjerumuskan kita ke dalam dosa. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Dengarkanlah suaranya. Mendengarkan dan menjalankan apa yang dikatakannya akan menyelamatkan jiwa kita. Kita berdoa semoga hati dan pikiran kita selalu sensitif mendengarkan bisikan suara Roh Kudus, dan semoga kita selalu siap menjalankan apa yang dibisikkan Roh Kudus. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.